Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Bogor. Kota Bogor yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Kota Bogor ini? Silakan disimak berikut ini. Bogor julukannya adalah kota hujan. Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km sebelah selatan Jakarta. Dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Ditilik dari sejarahnya, Bogor adalah tempat berdirinya Kerajaan Hindu Tarumanegara di abad ke-5 Masehi. Beberapa kerajaan lainnya lalu memilih untuk bermukim di tempat yang sama, dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan, dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu. Namun hingga kini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa arkeolog ternama, keberadaan tempat dan situs penting yang menyatakan eksistensi kerajaan tersebut masih belum ditemukan bukti otentiknya. Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Bogor tentang kerajaan-kerajaan silam, salah satu prasasti tahun 1533 Masehi menceritakan kekuasaan Raja Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda. Prasasti ini dipercayai memiliki kekuatan gaib dan keramat, sehingga dilestarikan sampai sekarang. Kerajaan Pajajaran memiliki pengaruh kekuasaan tidak hanya seluas Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, tapi juga mencakup wilayah Lampung. Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Setelah Pajajaran diruntuhkan oleh Kesultanan Banten, maka kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Pakuan atau Pajajaran yang merupakan ibu kota pemerintahan Kerajaan Sunda yang sering disebut juga sebagai Kerajaan Pajajaran sesuai nama ibu kotanya, diyakini terletak di Kota Bogor dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji I Pakuan Pajajaran yang dinobatkan pada 3 Juni 1482 Masehi. Hari penobatannya ini diresmikan sebagai Hari Jadi Bogor pada tahun 1973 oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor, dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Seiring sejarahnya, pada zaman kolonial Belanda, setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai kota Pakuan hilang dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada 1687 Masehi. Mereka melakukan penelitian atas prasasti batu tulis dan beberapa situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pada 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron dan Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Denles yang menghubungkan Batavia dengan Bogor. Imhoff merencanakan Bogor sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi gubernur jenderal.
Dengan pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang. Setahun kemudian, ia menggabungkan 9 distrik, yakni Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Barubur, Dramaga, dan Kampung Baru ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regensap Kampung Baru Buintejog. Di kawasan itu, Paninhop kemudian membangun sebuah istana gubernur jenderal. Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenjog dipakai menjadi menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideng, hingga Puncak Gunung Salak dan Puncak Gunung Gede. Ketika VOC bangkrut pada awal abad ke-19, wilayah Nusantara dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Raffles, yang mana ia merenovasi Istana Bogor dan membangun tanah di sekitarnya menjadi kebun raya atau Botanical Garden yang kini dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Di bawah kekuasaan Raffles, Bogor juga ditata menjadi tempat peristirahatan yang dikenal dengan nama Buitenjog, yang diambil dari nama salah satu spesies pohon palem. Setelah pemerintahan kembali ke tangan Belanda pada 1903 Masehi, terbitlah Undang-Undang Desentralisasi yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Pada tahun 1925, dibentuk Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 kresidenan, 18 kabupaten, dan kota praja. Buitenjog menjadi salah satu Sangetamente. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang 1942, pemerintahan kota Bogor menjadi lemah setelah pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan. Selanjutnya, pada 1950, Buitenjog menjadi kota besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950. Pada 1957, nama pemerintahan diubah menjadi Kota Praja Bogor sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Adapun pada 1965, Kota Praja Bogor berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bogor. Kemudian, Kota Madya Bogor berubah lagi menjadi Kota Bogor pada tahun 1999 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sekarang kita menyebutnya Kota Bogor. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Bogor? Cukup banyak versi asal-usulnya. Pendapat pertama mengatakan Bogor berasal dari patung sapi yang ada di dalam kebun raya Bogor. Kata lain untuk sapi adalah baghar atau bagar. Tetapi karena pengaruh kebudayaan Arab, maka bunyi ba oleh lidah Sunda dibaca bo. Nama Bogor telah ada sebelum kebun raya dibuat. Sedang patung sapi itu berasal dari kolam kuno Kota Batu yang dipindahkan ke dalam kebun raya oleh Dr. Frederick pada pertengahan abad ke-19. Adapun versi kedua mengenai asal-usul nama Bogor, yakni masih terkait dengan salah ucap lidah orang Sunda yang kurang dapat mengucapkan kata Buitenjog, yaitu nama resmi Bogor pada masa penjajahan Belanda. Dugaan Buitenjog menjadi Bogor terlalu dikira-kira karena berdasarkan gejala bahasa seperti buis atau pipa menjadi bes, bog menjadi boreh, maka orang Sunda awam yang asing dengan lapal Belanda harus mengucapkan Buitenjog menjadi Betensore, bukan Bogor. Ada pula pendapat ketiga, dan ini cukup menarik. Dalam hal ini dikatakan, asal nama Bogor ditinjau dari aspek keakraban bunyi antara Bokor dengan Bogor.
perubahan bunyi K menjadi G tanpa menimbulkan perubahan arti dapat saja terjadi. Contohnya pada kata kumasep dan angkehan menjadi gumasep dan anggehan. Tapi orang Sunda ternyata tidak mengartikan Bogor sejenis bakul sama dengan Bogor. Selanjutnya, ada pula pendapat lain mengenai nama Bogor itu. Istilah Bogor mengungkapkan sesuatu yang mencakup semua yang mempunyai hubungan dengan pohon enau atau aren. Dalam bahasa Sunda disebut pohon kawung. Menurut seorang ahli bernama Roda Panensinga, Bogor berarti pohon-pohon aren yang telah mati atau mengering. Sampai sekarang belum ada kesesuaian pendapat para ahli sejarah mengenai asal-usul nama Bogor tersebut, walaupun banyak versi yang berkembang di masyarakat. Namun pada umumnya para ahli membenarkan pendapat Ensinga tadi, karena di daerah Bogor banyak terdapat penggarapan tanah secara gogo atau tidak digenangi air. Ada juga versi lainnya mengatakan bahwa Bogor selain berarti tunggul kawung, juga berarti daging pohon kawung yang biasa dijadikan sagu. Dalam bahasa Jawa, Bogor berarti pohon kawung, dan kata kerja di Bogor berarti disadap. Dalam bahasa Jawa kuno, Pabogoran berarti kebun kawung. Dalam bahasa Sunda, menurut Korsma, Bogor berarti pohon enau yang telah habis disadap, atau pohon yang tak berdaun dan tak bercabang. Jadi sama dengan pengertian kata pugur atau pogor. Begitulah serangkaian pendapat mengenai asal-usul nama kota Bogor. Nah, seperti itu mengenai sejarah dari kota Bogor dan juga asal-usul nama Bogor, yang mana ternyata banyak versi yang kembali ke kita meyakini yang mana. Yang jelas para ahli belum meyakini versi mana yang paling benar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.